Jika kita mau menolong kepada sesama hamba, maka Allah akan menolong Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena banyak sekali nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga kalinya, para hadirin, para saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Memang kita sebagai manusia hakikinya adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang hidup berdampingan sama orang lain. Dan diperkuat oleh sabda Nabi yang lain, beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong kepada sesama hamba. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita ingin mau mendapatkan pertolongan Allah, jika kita ingin selalu ditolong oleh Allah, maka kita supaya selalu menolong kepada sesama manusia. Ingin urusannya dipermudah oleh Allah, maka permudahlah urusan orang lain. Ingin apa-apa dimudahkan, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kemudian pada hakikinya manusia mempunyai kodrat yang ditetapkan oleh Allah, mempunyai sifat rasa dengki. Jangan sampai kita mempunyai rasa dengki kepada sesama manusia, karena dengki yang bolehnya dengki itu hanya dua: dengki dalam hal urusan ibadah, dengki dalam hal urusan ilmu. Kita melihat dia kok ibadahnya lebih tertib, ibadahnya kok lebih lancar, itu bisa kita dengki pada itu, sehingga kita termotivasi bisa mengikutinya, bisa menaikkan ibadah kita. Atau yang kedua, dalam hal urusan ilmu, kita lihat dia kok ilmunya banyak, dalam belajar semangat, kita bisa mempunyai rasa dengki, sehingga kita mempunyai termotivasi bagaimana cara kita agar bisa lebih dalam hal ilmu, seperti itu. Dan juga ketika kita menolong, supaya tidak diikuti dengan hati yang iri hati, dan tidak diikuti dengan ucapan yang menyakitkan, tapi supaya tetap dengan hati yang murni, hati yang ikhlas, ingin membantu, ingin memudahkan urusan orang lain. Karena jelas janji Allah sudah dijelaskan sebelumnya, Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong kepada sesama hamba. Itu saja yang kita tanamkan. Maka dalam kehidupan ini, kita supaya mempunyai moto dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam ucapan, apapun itu, supaya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan orang lain. Itu moto yang baik, itu moto yang sangat wonderful, sangat menakjubkan, yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga dalam menjalani kehidupan,
kita bisa merasa nyaman, kemudian hati kita selalu terasa enak karena kehidupan kita, karena kita hidup bisa membantu orang lain. Kita bisa meringankan beban orang lain sehingga orang lain pun senang pada kita. Jika kita mau menolong kepada sesama hamba, maka Allah akan menolong Anda. Saya ulang sekali lagi, jika kita mau menolong kepada sesama hamba, maka Allah akan menolong Anda. Oke? Mungkin cukup sekian nasihat atau pituah yang ingin saya sampaikan di sesi hari ini. Saya ucapkan syukur, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.